Dari segi kemampuan, VPR 46 MK2 itu bisa memberikan kita itu kepuasan dalam membangun sistem audio. Nih, jadi para umat audio nih, karena dia itu fleksibilitas dan channelnya itu banyak dan built-in powernya, kita itu bisa memasang dari sistem yang sederhana sampai kita melakukan upgrade menjadi sistem 3-way dengan menggunakan prosesor satu biji ini doang nih. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me. Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas prosesor yang sangat kami rekomendasikan untuk dipasang di mobilnya para umat. Kenapa sih prosesor ini layak dipasang di mobil kalian? Prosesor yang kita maksud itu adalah VPR 46 MK2 dari Phenom. Ini adalah prosesor kakak dari prosesor yang sudah pernah kami bahas sebelumnya, yaitu VPR 3.4. Kalian jangan lupa tonton videonya di part 1, 2, 3, termasuk bagaimana cara nyetingnya. Kali ini, di bagian pertama dari video ini, kita akan bahas fungsi dan juga fitur-fitur dari Phenom Pandora VPR 4.6 MK2 ini. Sebelumnya nih, sebelum kita melanjutkan untuk membahas VPR 46 MK2, kita akan beritahu dulu produk terbaru dari Phenom nih. Sekarang ada namanya Phenom Gear. Salah satunya ini adalah baby gear nih yang kayak begini nih. Ini adalah speaker Bluetooth. Kalau kalian lihat, beberapa kali Phenom sudah membuat video mengenai produk ini dipasang di sepeda. Dan yang paling lucu itu ada video yang mencelupkan produk ini di air. Jadi kita juga ingin melakukan hal yang sama. Kalau kalian perhatikan di video kami belakangan ini kan ada ini nih, tiang putih. Ini adalah tiang buat saluran pembuangan AC. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah ini ada ember isinya air, lalu kita akan mencelupkan produk ini ke dalam air untuk melihat apakah dia benar-benar sesuai klaimnya merupakan speaker anti air. Yuk, kita coba. Jadi para umat audio sekalian, ini ember airnya nih, tapi sebelumnya kita akan menghubungkan speaker ini dulu dengan handphone melalui koneksi Bluetooth. Kita tinggal pairing, sama seperti speaker Bluetooth lainnya, dan kita sekarang tinggal play. Kita dengarkan dulu bagaimana suaranya. Oke, sudah bunyi. Oke juga, suara bassnya bagus. Wow. Oke, saya tidak menyangka kalau speaker ini ternyata suara bassnya itu cukup ada ya. Saya baru sekali nih menyalakan nih. Cuman kita mau lihat yang lebih pentingnya nih. Apakah speaker ini kalau kita celupkan ke dalam ember air ini masih tetap menyala. Jadi 1, 2, 3. Alright. Oke. Masih tetap menyala dengan baik. Oke. Ini lucu juga nih. Oke, ternyata memang masih menyala ketika dia dicelupkan ke dalam air tanpa ada masalah. Oke, buat para umat audio yang ingin mendapatkan Phenom Baby Gear ini sebagai free gift dari Poison Store, jangan lupa syarat utamanya tetap tekan aja subscribe supaya kalian bisa dapat speaker ini. Tapi tentunya kalian harus tonton video ini sampai habis karena di akhir video ini akan ada clue untuk kalian bisa mendapatkan speaker ini secara gratis. Jadi jangan lupa tonton sampai habis.
Sekarang para umat audio, kita balik lagi ngomongin prosesor. Tapi ini sekarang kita ngomongin prosesor yang kita rekomendasiin. Jadi sebetulnya umat nih banyak bertanya, apa sih bedanya si 46MK2 ini dengan si VPR 3.4 yang ini nih? Adiknya yang kecil nih. Dia itu power built-in-nya cuma 4 channel, yang ini 6 channel. Dari segi fungsi, DSP itu fungsinya kan untuk memanipulasi suara di dalam kendaraan supaya kita itu bisa mencari suara terbaik dari speaker-speaker yang ada di dalam mobil. Itu adalah fungsi utamanya. Dia itu ada time alignment, sama dua-duanya ada time alignment. Tapi perbedaan terbesarnya ada di EQ-nya. Equalizer dia itu cuma 7 band parametrik, yang ini graphic 31 band. Rentangnya itu lebih banyak. Jadi kalau kalian mau menggunakannya itu untuk secara detail bisa mencari kesalahan letak frekuensi dalam kendaraan itu di mana, kalian bisa menggunakan prosesor 31 band milik prosesor 46MK2 ini untuk menciptakan suara yang lebih bagus lagi. Itu adalah gunanya kalau kalian menggunakan EQ 31 band. Kemudian mengenai gain control. Gain control buat yang ini ada di 6 channel. Yang ini karena dia itu 8 channel DSP ada 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Kita bisa melakukan gain independen dari ke 8 channel tersebut. Sama dua-duanya ada fitur itu. Kemudian fiturnya, seperti adiknya, si 46MK2 ini juga dilengkapi dengan crossover digital elektronik. Kita itu bisa memilih lebih spesifik tentang frekuensinya, dan kita berkat EQ yang lebih lebar, kita bisa mengatur suara-suaranya itu lebih spesifik dengan cukup mudah. Penyetelan menggunakan PC pada VPR 46MK2 itu dilakukan secara real time. Jadi kalau kita mengubah kursor, suara yang dalam mobil itu langsung berubah. Jadi kita bisa melakukan pengaturan itu langsung. Pada saat itu juga ketika kita mendengarkan suara si VPR 46MK2. Itu adalah yang mendasar dari kedua produk ini. Ini adalah dua-duanya DSP dengan built-in power. Para umat audio kan harus mendapatkan dulu nih gambarannya VPR 46MK2 itu seperti apa. Nah, ini ada gambarnya nih. Saya mau menjelaskan kepada kalian, kita itu ada beberapa konfigurasi, cuman ini adalah cuma sebagai gambaran aja, di mana kita itu bisa menunjukkan kepada kalian, kalian itu bisa menggunakan prosesor ini untuk menjalankan speaker A, B, C, D, E, F, dan dia punya output eksternal GH untuk menjalankan mono ampli. Untuk biasanya yang kita pakai untuk subwoofer, jadi semuanya ini buat speaker. Mobil itu kan biasanya ada 6 buah speaker, tweeter, mid bass depan, sama full range belakang atau koaksial. Ini adalah speaker yang bisa masuk ke dalam DSP untuk diatur suaranya loh untuk VPR 46MK2. Yuk kita masuk ke dalam penjabarannya yang pertama nih. Dia merupakan prosesor 8 channel dengan built-in power 6 channel. Built-in powernya itu adalah 4x60 watt dan 2x100 watt. Kita lihat nih di bagian papan lagi. Jadi ABCD dia itu 60 watt. EF-nya dia adalah 2x100 watt. Lalu dia dilengkapi dengan 2 RCA output untuk amplifier eksternal. Jadi di sini ada tambahan 2 channel RCA out untuk eksternal amp. Jadi begini loh. Dengan 6 channel built-in power ini, kita nggak bakal kekurangan sumber daya untuk menghadirkan kontrol DSP di seluruh speaker yang ada di mobil standar. Favorit kita itu adalah kadang-kadang menggunakan prosesor ini nih, disandingkan dengan speaker standar yang ada di mobil, lalu kita tinggal menambahkan subwoofernya dengan VX 8.2A. Itu adalah salah satu konfigurasinya yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Lalu masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu dia merupakan prosesor PNP yang dilengkapi dengan 4 channel RCA input untuk pemasangan head unit aftermarket. Di sini kita terdapat jalur plug and play dan kabel RCA dari head unit. Kalau kalian itu head unitnya masih menggunakan head unit standar, kita bisa menggunakan kabel PNP. Tapi kalau kalian sudah menggantikan unit kalian dengan unit aftermarket seperti Kenwood, Pioneer, JVC, Alpine, dan yang lain-lain, Sansui. Oh bisa, MTEK, Tomiko, Asuka, itu jangan lupa, itu Android bisa dipakai juga, bisa jadi pilihan itu. Jadi kalau pakai unit-unit kayak begitu, kalian itu sudah bisa menggunakan kabel output RCA yang disediakan oleh unit aftermarket. Ini low level, artinya kalian bisa mendapatkan suara dengan noise floor yang lebih rendah.
Kemudian bagian ketiganya itu adalah dia merupakan prosesor car audio dengan software khusus untuk tuning melalui PC. 46MK2 tidak seperti adiknya 3.4, itu dia dituningnya itu menggunakan laptop. Jadi kita menggunakan program Windows, lalu dia ada program yang bisa kita install supaya kita bisa mengakses seluruh parameter dan mengubahnya dengan lebih rinci. Itu yang paling kami suka untuk VPR 46MK2. Memang belakangan ini banyak kalian yang menanyakan apakah VPR 46MK2 itu memiliki software yang bisa di-download di smartphone supaya kalian itu bisa melakukan pengaturan langsung di aplikasi di handphone kalian. Sudah ada. Tapi kita sarankan kalian melakukan tuning menggunakan PC. Kenapa? Karena kan handphone layarnya kecil. Mesti di-scroll, mesti digeser, bisa sih bisa. Kalau kalian sudah berpengalaman untuk melakukan pengaturan, itu adalah hal yang mudah. Cuman, buat kalian para pemula, dan bahkan yang expert pun lebih suka menggunakan PC untuk melakukan tuning si VPR 46MK2. Masuk ke dalam bagian keempat. 4.6MK2 itu merupakan prosesor dengan built-in Bluetooth receiver untuk direct music player. Jadi buat para umat audio yang di mobil itu lebih senang musik lewat handphone, kalian bisa melakukan hubungan direct dari gadget kalian langsung ke VPR 46MK2. Sama seperti si 3.4. Tapi ini yang dikontrol itu 6 channel. Dan suaranya juga lebih powerful dibanding 3.4. Kalian coba deh, Bluetooth-nya si VPR 46MK2 ini termasuk salah satu yang paling bagus yang saya dengar. Jadi kita itu kemarin sempat kedatangan umat audio yang pengen mobilnya itu dashboardnya nggak diapa-apain. Tipnya nggak boleh diganti, padahal itu mobil lama. Bluetooth nggak ada, USB nggak ada, koneksi masih aux in. Tapi dia pengen supaya memiliki kemampuan untuk mendengarkan musik lewat Bluetooth. Yang kita tawarkan tentunya adalah 46MK2. Ini bisa menjadi solusi buat kalian para umat yang tidak mau mobilnya itu diganti-ganti dashboardnya dan masih ingin penampilan standar. Kan ada juga tuh yang ganti tip kok ribet banget sih, cuman masih belum ada Bluetooth-nya tuh. Bisa kalian tambahkan VPR 46MK2 ini. Lalu kita masuk ke bagian kelima dari fungsi dari VPR 46MK2. Prosesor ini dilengkapi dengan modular USB music player atau VHR1. Jadi Venom itu mengeluarkan produk VHR1 yang bisa kita sambungkan langsung dengan VPR 46MK2 supaya dia itu juga memiliki kemampuan untuk membaca musik-musik melalui dongle. Jadi unit itu kita tinggal colokan, nanti ada layar kecilnya di mana kita bisa memilih musik. VHR1 juga ini support untuk high-res, FLAC, ALAC, dan DSD. Format-format musik modern nih. Jadi kalau kalian itu mobilnya juga, aduh masih belum ada USB-nya, tapi nggak pengen berubah penampilan nih, bisa 46MK2 itu bisa dibikinkan supaya ada colokan USB-nya. Dan file yang bisa dibaca oleh dia itu adalah file-file terbaru. Jadi kalian tidak perlu khawatir, kodek-kodek terbaru itu bisa terbaca semua oleh VHR1. Jadi para umat audio sekalian, kenapa kami sangat merekomendasikan prosesor yang satu ini nih? Supaya ada di mobil para umat sekalian. Prosesor ini tuh memiliki kemampuan supaya kita itu bisa mencari kepuasan untuk melakukan upgrade audio secara bertahap. Mulai dari yang paling murah, yang sedang, sampai akhirnya kita ganti semua. Tapi basicnya itu, pondasinya itu adalah VPR 46MK2. Ini adalah pondasi yang bahkan kalian itu kalau kalian mengganti mobil, kalian tinggal pindahkan 46MK2-nya hanya dengan mengganti kabel plug and play-nya aja. Kalau kalian pindah dari mobil Honda ke Toyota misalnya, ya tinggal aja balik ke Voicent, terus kalian bilang, "Bang, saya mau ganti mobil dong nih, tukar kabelnya." Bisa. Nanti akan kita kasih kabel mobil yang kalian perlukan. Lalu, buat para umat sekalian yang ingin tahu bagaimana cara pemasangan VPR 46MK2 ini, kita sudah pernah bikin video nih sebelumnya, nih ada linknya, mengenai 3 cara pemasangan. Tapi video itu mungkin ada beberapa umat yang menyatakan bahwa audionya kurang jelas, Bang. Kita mau lebih jelas dong gimana diomongin nih cara pemasangannya. Itu nanti akan kita ulang di bagian kedua dari video ini. Jadi para umat audio, sekian aja video kami mengenai fitur dan fungsi dari VPR 46MK2. Sebagai rasa terima kasih kami, karena kami telah mendapatkan 1000 subscriber. Terima kasih banyak sekali para umat audio sekalian. Kami akan membagikan baby gear nih buat para umat audio.
Jadi di sini ada 4 buah baby gear, termasuk tadi satu yang udah kita ceburin ke dalam ember, akan menjadi hadiah buat para umat sekalian. Nah, caranya nih, supaya kalian bisa mendapatkan Venom baby gear, kalian itu jangan lupa, caranya tinggal menuliskan komen aja dan like video ini. Jadi nanti, komennya itu akan kami acak, di mana kami akan memilih 1 buah komen terbaik yang berhak mendapatkan Venom baby gear ini. Itu aja kok, syaratnya gampang. Terima kasih sekali lagi buat para umat audio. Tentunya supaya kalian itu tetap bisa menyaksikan video kami, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kami akan tetap semangat jika kalian subscribe. Salam dari channel Voice. I'm too generous. Now I've learned to